Tidak jauh dari rumah Abu Nawas, ada seorang tuan tanah. Rumahnya mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, walaupun memiliki peternakan dan perkebunan yang luas, tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Pada suatu hari, tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu, akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Langsung saja tuan tanah itu senang bukan kepalang, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya, karena dia hanya butuh 3 butir telur itu saja. Lalu tuan tanah itu menanyakan, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. Setelah 5 hari, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya, dengan harapan piring tembikarnya beranak seperti telur ayam yang tadi. 5 hari pun berlalu. Kemudian Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Lalu si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1000 dinar, sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Tuan tanah sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Si tuan tanah pun berniat mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Namun tiba-tiba Abu Nawas muncul. Mulanya si tuan tanah gembira, namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Abu Nawas memberikan alasan, jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah, karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Itulah kisah Abu Nawas yang mengerjai tuan tanah yang kikir.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.